Quran satu nggak? Tapi kalau kita baca Quran bisa beda paham nggak? Bisa nggak? Bisa. Salafi baca Quran, Buya Zawir baca Quran, bisa beda nggak? Bisa beda. Terus siapa yang benar? Yang benar Qurannya. Pemahaman ini hanya berusaha mendekati kebenaran. Masalahnya ada kelompok yang lupa, dia kira pemahaman dia itu suci seperti suci Quran, benar mutlak seperti kemutlakan Quran. Itu sombong nggak tuh namanya? Jadi kelompok yang sombong, orang yang sombong, yang mengklaim, yang merasa pemahaman dia adalah pemahaman yang suci seperti pemahaman teks yang suci itu. Al-Quran suci, lalu dia baca, pemahaman dia dianggap suci, walaupun dia nggak ngomong, ciri-cirinya sederhana. Kalau ada orang beda faham dengannya, dia serang balik, dia kata-katai, disesat-sesatkan gitu. Itu ciri-cirinya. Pak, satu aja dari Nabi Adam sampai sekarang satu, nggak ada Islam A, Islam B, itu nggak ada. Islam artinya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pemahaman terhadap Islam, mungkin pemahaman Pak Jorong beda sama saya. Ya, ternyata beliau wali Jorong, Pak, wali. Ini wali nih Pak Buya. Antum nyari wali, ini wali. Iya. Al-Quran satu nggak? Tapi kalau kita baca Quran bisa beda paham nggak? Bisa nggak? Bisa. Salafi baca Quran, Buya Zawir baca Quran, bisa beda nggak? Bisa beda. Terus siapa yang benar? Yang benar Qurannya. Pemahaman ini hanya berusaha mendekati kebenaran. Masalahnya ada kelompok yang lupa, dia kira pemahaman dia itu suci seperti suci Quran, benar mutlak seperti kemutlakan Quran. Itu sombong nggak tuh namanya? Jadi kelompok yang sombong, orang yang sombong, yang mengklaim, yang merasa pemahaman dia adalah pemahaman yang suci seperti pemahaman teks yang suci itu. Al-Quran suci, lalu dia baca, pemahaman dia dianggap suci, walaupun dia nggak ngomong, ciri-cirinya sederhana. Kalau ada orang beda faham dengannya, dia serang balik, dia kata-katai, disesat-sesatkan gitu. Itu ciri-cirinya. Lalu di bagian mana Islam itu bisa banyak masalah? Jadi semuanya Pak, semua, mulai dari Bismillah, ada yang dijahar, ada yang nggak dijahar, ya kan? Bismillah huruf ba, itu udah banyak lagi tuh ilmunya tuh. Titik di bawah ada macam-macam lagi tuh ilmunya. Rahman Rahim, kenapa Rahman ada alifnya, Rahim ada ya-nya, itu juga ada beda lagi. Karena orang nggak paham apa Rahman Rahim, maka dia beragama tuh horor, benci. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu nih, ini kalau punya anak sering nakut-nakutin neraka atau ngiming-ngiming surga? Tuh kan horor kan, jadi panitia neraka semua nih. Jadi kita itu sering menampilkan agama itu bengis, agama itu kayak menakutkan. Itu makanya sekarang banyak anak SMA, SMK itu ateis. Banyak Pak, agnostik banyak hari ini. Saya punya kasus, kita juga ngisi di beberapa sekolah-sekolah SMK, itu mengalami hal yang sama, apalagi mahasiswa. Dan di barat sekarang sudah memuncak, orang-orang ateis itu udah muncak. Pragmatisme, macam-macam istilah gitu ya, kalau kita pakai istilah-istilah kampus tuh.
Orang-orang udah nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya agama. Kenapa? Bagi dia, kok orang beragama kok jadi horor ya? Jubah keren, kopiah mantap, tapi ngomong neraka mulu, nakutin anaknya neraka mulu. Nih ibu-ibu nih ya, paling dekat dengan anak-anak. Ibu itu kan punya sesuatu dalam dirinya disebut rahim. Kenapa disebut rahim? Karena rahim itu adalah kasih sayang Allah. Maka seharusnya seorang ibu paling bagus dalam memberikan pencerahan untuk anak-anaknya. Jangan nakut-nakutin neraka mulu ya. Guru-guru di madrasah, di sekolah, kalau ngancam anak jangan pakai neraka. Ngancam aja, tapi jangan pakai neraka ya. Itu urusan Allah sama guru ngaji ntar. Kecuali dia sudah menentang suatu hal yang berkaitan dengan agama, bahasanya harus jelas.